wabarakatuh. Halo guys, jadi perkenalkan nama aku Isyana Dewa Fajar Stompul dan ada rekan saya Eleni Srina. Jadi apakah kalian tahu kotak masalah itu apa? Kalian nggak tahu kan? Nah, jadi di layanan dasar dan di layanan responsif itu pasti adanya kotak masalah. Nah, di kotak masalah ini akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, kalian belum tahu kan apa itu kotak masalah? Jadi, kotak masalah sendiri adalah sarana bagi konseli untuk mengutarakan masalah-masalah mereka atau pendapat-pendapat mereka, dikarenakan tidak semua konseli itu berani untuk mengungkapkannya. Nah, pasti kalian belum tahu kan kotak masalah di layanan dasar dan di layanan responsif itu apa? Nah, maka di sini kami akan menjelaskannya. Pelayanan dasar merupakan proses pemberian bantuan kepada seluruh peserta didik melalui penyiapan pengalaman struktur secara klasikal atau kelompok yang disajikan secara sistematis atau terjadwal dalam rangka pengembangan perilaku jangka panjang sesuai dengan tahap tugas-tugas perkembangan yang dituangkan sebagai standar kompetensi, kemandirian yang diperlukan dalam pengembangan, kemampuan dalam memilih dan mengambil keputusan dalam kehidupannya. Pelayanan dasar bertujuan membantu semua konseling agar memperoleh perkembangan yang normal, memiliki mental yang sehat, dan memperoleh perkembangan keterampilan hidup atau dengan kata lain, membantu konseli agar mereka dapat mencapai tugas-tugas perkembangannya secara optimal. 1. Mampu mengembangkan keterampilan yang mengidentifikasi tanggung jawab atau seperangkat tingkah laku yang layak bagi penyelesaian diri dengan lingkungannya. Nah, ada yang kedua, mampu menangani atau memenuhi kebutuhan dan masalahnya. Yang ketiga, mampu mengembangkan dirinya dalam rangka mencapai tujuan hidupnya. Penerapan kotak masalah dalam layanan dasar dapat membantu dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang mungkin muncul. Ini adalah alat visual yang digunakan untuk mengidentifikasi akar penyebab masalah. Pelayanan responsif merupakan pemberian bantuan kepada konseli yang menghadapi kebutuhan-kebutuhan dan masalah-masalah yang memerlukan pertolongan dengan segera. Karena jika tidak segera dibantu, dapat menimbulkan gangguan-gangguan pada proses pencapaian pada tugas-tugas perkembangan mereka. Tujuan layanan responsif adalah membantu peserta didik agar dapat memenuhi kebutuhannya dalam memecahkan masalah yang mereka alami, atau membantu peserta didik yang mengalami hambatan dan kegagalan dalam mencapai tugas-tugas perkembangan mereka. Pelayanan responsif berfungsi untuk ikut serta dalam masalah-masalah atau kepedulian pribadi peserta didik yang muncul pada saat itu juga, berkenaan dengan masalah pribadi, sosial, karir, atau masalah pengembangan pendidikan mereka. Penggunaan biblioterapi pada layanan responsif sendiri adalah terapi yang dilakukan dengan cara membaca buku. Terapi ini dapat membantu serta meningkatkan kondisi kesehatan mental seseorang. Membaca buku dapat menjadi jembatan untuk memberikan informasi, dukungan, dan bimbingan kepada seorang yang sedang mengalami peristiwa tertentu. Nah, jadi layanan dasar dan layanan responsif termasuk asas kerahasiaan. Seperti yang kami jelaskan tadi, pada kotak masalah berfungsi untuk konseli yang merasa tidak berani mengungkapkan pendapat atau masalah mereka. Maka dari itu, fungsi kotak masalah di sini berhubungan dengan asas kerahasiaan. Selain asas keterbukaan, layanan responsif juga termasuk ke dalam asas kedinamisan, karena permintaan dan kebutuhan yang berubah-ubah dari konseli kepada konselor. Nah teman-teman, bagaimana dengan pemaparan materi yang telah dijelaskan tadi? Mudah bukan? Sampai jumpa di pembahasan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.